Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Chamber. Kita lanjutkan sekarang latihan soal. Ya, ini adalah bab pengukuran sudut. Ya, nah, di sini kita sudah sampai pada halaman 193. Oke, untuk pembahasan yang lain dan sebelumnya ini ya penjelasannya bisa dilihat di playlist ini. Ya, ini di playlist ini seluruh materi di buku matematika ini dibahas secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi atau tab channel atau masuk ke dalam channel cari playlistnya kelas 4 matematika ya. Oke, kita akan mulai dari nomor 1. Jawab pertanyaan berikut ini dengan tepat, tentukan sudut di bawah ini ya. Nah, ini Pak Ali akan mengukur langsung di layar laptop ya, jadi kalian juga ukur di buku ya. Jadi intinya untuk mengukur seperti ini, pastikan titik tengah dari dari penggaris busur ini tepat pada titik B ya. Jadi titik tengahnya ada di sini ya, di B sini. Lalu cari angka 0 di sini. Angka 0-nya nanti di C sini. Di sini angka 0. Terus kita perhatikan kaki BA ini nanti menunjuk angka berapa gitu ya. Oke, kita lakukan ya, paling nggak begitu presisi ya di sini ya, hanya di nggak sampai nempel juga, kurang lebih saja. Ini kurang lebih kita 30 derajat 30 derajat. Jadi ini kalau Pak Ali ukur 30 derajatnya di sini. Nah, boleh kita berikan sudut dari A, B, C sama dengan 30 derajat atau sudut B gitu 30 derajat. Jadi bila dinyatakan A, B, C boleh B gitu aja. Ya, sudut di sini. Jadi yang pas kena sudutnya ini yang ke tengah. Ya, oke. Jadi ini juga begitu. Kita menyatakan sudut ini boleh dalam bentuk sudut PHR atau cukup sudut Hi gitu aja boleh ya, sama ya. Nah, di sini nolnya saya titik tengah dari penggaris itu harus ada di Hi ya, nolnya nanti di R, terus di P nanti angkanya berapa. Nah, 70 derajat. Sekali lagi, paling mungkin nggak begitu presisi ya, 70 derajat ya, kalian tempelkan bener 70 derajat. Oke ya, jadi ini seperti ini. Nulisnya boleh yang atas, boleh yang bawah, sama saja ya. Kita lanjutkan lagi. Tentukan besar sudut bangun datar di bawah ini. Ya, kita ini adalah sudut N ya. Maka kita bikin sudut N di sini ya. Oke, ini sekitar 60 derajat. Ini adalah 60. Oke, ini berapa? Kita ini adalah 150 sekitar 150 ya, paling nggak benar-benar menempelkan masalahnya. Nah, ini sekitar 120. Coba ini sekali lagi. Iya 120 sama 120. Ini angka 110, 120 maaf, ini 120 juga. Nah,
karena tulisannya kebalik saya kira angka 5 tadi. Ini 120 derajat, ini sama 120 derajat. Ini mungkin 60 juga ini kelihatannya. Ya, 60 derajat. Jadi kali ini adalah XYZ. Kita mulai dari yang X. Ya, X ini berapa? Ini aja. Yang X 30 derajat, sekitar 30 derajat. Yang Y ini pasti besar. (130) ya, 60 tambah 120 180 pas ya. Jadi pas ini. Mungkin pas. Ini 130, seharusnya ini kalau ini 180 harusnya sekitar 20. Ya 20 derajat ini harusnya. Ya benar, itu 20 derajat. Bisa kita perkirakan sebenarnya ya, 20 derajat. Kalau sudah ketemu 2, kalau jumlah harus 180 ya. Jadi ini bisa diprediksi, ternyata benar prediksinya. Buatlah gambar dari besar sudut berikut. Jadi ini harus gambar ya. Ya, pertama tentukan titik dulu, tentukan garis. Ya, tentukan garis. Nah, habis itu diukur. Nah, 75 derajat sekitar sini tadi. Nah, di sini 75 derajat. Ya, 135 ya gitu. Ya. Ditentukan gini dulu. Ya, terus diukur. Ya, kurang lebih seperti inilah. 135 derajat diukur ya. Kalau 60 60 60 ini pasti segitiga sama sisi. Pasti 60 60 60. Panjangnya harus sama ya. Ini pasti 60 60 60. Segitiga sama sisi. Kalau 90 60 90 120 trapesium ini. Nah, ini ya. 120-nya pasti ada di sini. Ya. 90 90 120 jadi 60. Oke. Tentukan besar sudut hasil pengukuran. Nah, kalau ini, nah, kita zoom biar lebih enak. Nah, seperti ini ya. Nah, kita menentukan besar sudut ini. Ya, besar sudut ini. Ya, kita lihat nolnya di sini. Ya, terus sampai angka 20 di sini. Berarti di sini 20 derajat. Ya. Jadi besar sudut ya adalah 20 derajat. Ya, besar sudut ini adalah 20 derajat ya. Atau mungkin kita simpulkan alfa gitu ya, 20 derajat. Kalau di sini ya, besar sudut ini yang ditanyakan ini ya, kita lihat nolnya ada di sini. Di sini 0. Terus di sini nunjuk berapa? 100, 110, 120, 130. Jadi 130 derajat. Ya. Jadi alfa boleh juga sebenarnya kita gunakan theta gitu juga boleh. Ya, kita kasih simbol theta gitu aja. 130 derajat. Kita biasa menggunakan alfa, beta, gamma, theta. Ya, oke. Tentukan besar sudut yang dibentuk jarum jam. Nah, kita nyari jarum jam di sini ya. Nyari yang barusan kita pakai sebelumnya mana, kita beberapa kali melibatkan jarum jam yang mana ya. Kita ambil satu sebagai nah, ini aja. Mana yang paling bersih ini? Nah, ini paling bersih kelihatannya. Kita
pakai yang ini aja. Oke. Oh, itu jarum jam juga. Oke. Tentukan besar dan jenis sudut. Nah, ini kita hilang. Ya, untuk yang A ya, kita hilangkan dulu. Oke. Ini untuk referensi saya tapi kita akan gunakan ini. Yang A ya 0200. 0200 panjangnya di 12, pendeknya di angka 2. Ya. Gunakan penggaris ini ya. Atau di tayangan sebelumnya sudah kita ketahui bahwa ini adalah 30 derajat. Jadi 30 derajat. Ya, 30 derajat. Jadi jelas sudut ini adalah 60. Kalau menggunakan busur nanti pasti ketemu 60. Ya. Nah, atau ini agak digeser sedikit ya untuk tempat mengerjakannya. Yang A ini 60 derajat. 60 derajat. Kalau 0600, nah, kita gunakan ini untuk yang B. Ya, kita gunakan yang B. Kalau 0600, ya jelas ini nanti yang panjang akan di 12, yang pendek, yang jamnya itu menunjuk angka 6. Jelas ini garis lurus ya. Garis lurus itu 180 derajat. 180 derajat. Dihitung ini juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 6 kali 30 adalah 180 ya, 180 derajat. Kalau 0800 ya, kita kerjakan di sini untuk yang C. 0800 panjangnya di 12 dan pendeknya ada di 8 ya, pendeknya ada di 8. Kalau 0800 ingat ya, dalam jam setiap satu ruas 30 derajat. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 kali 30 sama dengan 120. Di sini 120 derajat. Juga bisa digunakan penggaris ini untuk menghitungnya. Ketemunya pasti 120 derajat nanti. Berapakah sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 07.30? Ya. 07.30. Ingat, ini ada lebihnya 30. Ya. Kalau 07.30 ya. Di sini nanti jarum panjangnya itu pasti 6. Kalau 30 menit itu menunjuk 6. Nah, jarum pendeknya antara 7 dan 8. Ya. Nah, yang gemuk ini 7 dan 8. Nah, di sini nanti akan 15 derajat. 15 derajat, separuhnya 30. Kalau di sini 30 antara 7 dan 6. Ya. 30 ditambah 15 akan 45 derajat. Ya, 45 derajat itu nanti. Oke. Berapakah sudut yang dibentuk kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 09.20? 09.20. Nah, kalau ini 09.20 ini lebih rumit lagi. Ya. Karena dia itu gesernya 0920. Kalau 0920 ya, di sini lebih 20 menit. Nah, panjangnya sini tapi pendeknya 09 tapi sudah lewat. Nah, lewatnya ini kita bisa hitung. Sebenarnya harus diukur sih ya, diukur. Ya, di sini. Di sini pasti 30. Di sini pasti 30. Di sini pasti 30 ya. Di sini 30. Ya, di sini 30. Nah, gesernya ini berapa kita hitung. Ya.
Ya, jadi kalau di sini gesernya ini bisa kita hitung adalah 30 kali ya 30 kali 4/12. 4/12 ya. Jadi 4 itu angka yang ditunjukkan di sini, 12 itu total angkanya. Ya, 20/4 13 itu berapa? Ini kalau kita coret dapat 3, 30 bagi 3 10. Ya. Jadi 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 10. Ya. Jadi ini kalau secara perhitungan ya, kalian gunakan ini. Nanti secara perhitungan bisa Pak Ali bantu. Ya. Berarti theta adalah 1 2 3 4 5. 30 kali 5 ditambah 10. 150 tambah 10. 160. Ya, kalau hitung-hitungannya benar ya, ngukurnya benar, itu pasti 160 derajat nanti. Ya. Pada pukul berapa kedua jarum jam membentuk 90 derajat? Nah, 90 derajat itu ada di pukul 3 atau pukul 9. Ya, pukul 3 atau ini agak saya geser ke sini aja. Pukul 3 ya. Ini jarum panjangnya ya, ada di beberapa tempat sih sebenarnya 90 derajat, tapi yang paling mudah adalah pukul 3 ya, ini 90 derajat 0300. Atau di sini juga bisa seperti ini, jam 9 tepat. Ya. Nah, di sini menunjuk 12, di sini 9. 0900. Ya. Kemudian pada pukul berapa kedua jarum jam membentuk sudut 75 derajat? 75 derajat. 75 derajat itu adalah 30 tambah 30, 60 ya, tambah 15. Ya, pasti pas lebih 30 gitu ya. Ya. Ini sempat kita kerjakan di soal sebelumnya. Kalau nggak salah 30, 75 pukul ini 8 lebih 30 pasti kalau ada 15 nya 30 lebih 30 di sini tambah 15 di sini ini jarum pendeknya 8.30 berarti sini ya, di sini kan 30, di sini 30, karena ini menunjuk pukul 6. Ini diantaranya 8 dan 9, pasti ini 15. Ya, ini adalah berarti jam 8.30, 08.30. Oke. Di sini juga boleh ya. Jadi ada dua alternatif. Ya. Atau boleh juga di sini. Boleh juga di sini. Jadi ada dua alternatif ya. Ininya tetap unjuk 6 biar kita mudah. Di sini kan 30 ya. Di sini 30. Nah, di sini. Berarti 03.30. Ini juga sudut 75 derajat. Ya, ini 15 tadi ya. 15. Berapakah besar sudut putaran penuh? Nah, ini dihitung satu-satu. Oke, ini agak kita zoom saja biar cukup besar. Gini. Oke. Ini kurang lebih ya, jadi paling tidak untuk patokan aja pengerjaan ini. Saya mulai dari sudut ini ya.
Oke, ini angka-angka yang Pak Ali peroleh. Mari kita hitung mulai dari sini aja yang kembar. Ya, 140 ditambah 140 adalah 280 ditambah 150. Ini 450 tambah 90 520 ya. Ditambah 140 660 tambah 130 790 tambah 120 910 ya, total 910 derajat. 910 derajat. Sekarang nomor 12, tentukan besar sudut tumpul pada gambar jajaran genjang berikut. Sudut tumpulnya. Sudut tumpul itu yang lebar ya. Nah, biar enak, ini saya zoom. Semoga proporsinya nggak berubah. Ali menemukan di sini 115. Ini mungkin akan beda ya gara-gara Pak Ali zoom tadi. Jadi sudut A, B, C sama dengan 115. Ini sudut tumpul ya. Sudut ADC 120. Kita lanjutkan. Berapa jumlah sudut segi 7 tak beraturan? Wah, ini segi 7 tak beraturan berikut ini tapi tidak ada gambarnya. Nah, ini tidak bisa dikerjakan karena tidak ada gambarnya. Apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini mungkin ya. Ya, mungkin yang atas ini mungkin, atau diketahui sebuah segitiga mempunyai sudut besar sudut yang ketiga. Nah, ini bisa kita hitung dalam segitiga ya, misalnya segitiganya agak tumpul ya. Segitiganya tumpul. Ya. Di sini adalah 110, di sini 50. Di sini misalnya adalah saya kasih nama theta. Maka theta tambah 100, ini 100 ya, tambah 100 ditambah 50 sama dengan 180. Theta ditambah 150 sama dengan 180, maka theta adalah 180 dikurangi 150 sama dengan 30 derajat ya. Jadi tetanya adalah 30 derajat ya, jadi theta ya, ini namanya simbol sudut saja ya, adalah atau sama dengan ya. Jumlah sudut segi 8. Segi 8 ya, kita sudah menggambarnya. Coba kita akan pakai ulang saja. Kita sempat menggambar segi 8 mana ya? Atau di sini. Di sini segi 8. Nah, ini tinggal ngalikan ya, 135 kali 8 ya. Dari soal ini yang sebelumnya itu 135 kali 8. Ya. Satu 135 kali 8. Coba kita nanti akan buktikan juga itu. Ya, 135 kali 8 sama dengan
Tapi itu kan dari buku ya. Coba kita 135 kali 8. 1080. Ya, cara membuktikannya mudah saja. Ya. Ini kan pasti sudut ini ya adalah jumlah sudut ini dengan sudut ini. Ini kan simetris ya. Dan ini adalah segi beraturan. Misalnya ini saya kasih nama X, sudut ini bisa kita cari ya dengan 360 bagi 8 kan dibagi menjadi 8 bagian ya. 360 bagi 8 bagi 8 45. Terus ini masing-masing ini 45 ya, ini 45. Terus dalam segitiga di sini 45, di sini saya kasih X, di sini saya kasih X tambah 45 harus 180. Maka 2X sama dengan 180 dikurangi 45. 180 dikurangi 45. 135. 2X sama dengan 135. Benar toh? Ini X, di sini nanti X toh. 2X 135. Ini berarti benar ya, memang 135. Ini adalah pembuktiannya seperti ini. Oke, jadi jawaban ini valid. Sudah dicek. Hitung banyak sudut siku-siku pada gambar di bawah ini. Dengan melihat saja di sini kita bisa melihat segitiga siku-sikunya ada di sini. Ya, kita biasa mensimbolkan seperti ini siku-siku. Ya, jadi ada 4. Di sini ada 2. Ada angka saja. 2 sudut siku-siku. Kita lanjutkan nomor 17. Sudut besar, sudut terkecil, jam 7 tepat. Ya, dari sini ke sini adalah 30. Dari sini ke sini 30. Dari sini ke sini 30. Sini ke sini 30, dari sini ke sini 30. Kita bisa pakai penggaris ya, atau bisa dihitung aja. 30-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. 5 kali 30 sama dengan 150. Jadi sudut ini adalah 150. Gunakan ini sama 150. Itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita nanti sampai nomor 20 ya. Ini nomor 18. Meli mengukur tinggi sebuah pohon seperti gambar di bawah dengan menggunakan alat bantu pengukur sudut. Berapakah sudut yang Meli pergunakan untuk membantunya mengukur tinggi pohon? Kita akan mengukur sudut ini. Kita gunakan jangka. Kok jangka? Sudut busur. 30 derajat. Jadi alfa sama dengan 30 derajat. Kita lanjutkan nomor 19. Ayah ingin memperbaiki atap rumah bocor dengan menyandarkan sebuah tangga seperti pada gambar. Ukurlah besar sudut yang dibentuk pada tangga yang disandarkan tersebut dengan menggunakan busur derajat. Ya, di sini ada 2, ya, di bawah dan di atas. Ya, oke. Kalau ini kita ukur. Ini 60 derajat. Yang ini 60 derajat. 60 derajat. Kalau ini 90, ya, jelas siku-siku toh, ini pasti nanti ketemunya 30 derajat. Pasti ya. Ya. Atau disimbolkan saja. Ini alfa, ini beta. Jadi alfa sama dengan 30 derajat, ya, beta sama dengan kebalik, alfa 60 derajat ya. Alfa 60 derajat, betanya adalah 30 derajat. Ya, alfa itu gini, kalau beta itu gini ya. Nah, nulisnya seperti B. Seorang mendaki puncak Tugu Menas seperti gambar di bawah ini. Berapa sudut elevasi yang terbentuk? Ini adalah sudut elevasi.
Ya, sudut elevasi itu. (25 derajat). Misalnya ini kita kasih theta sama dengan 25 derajat. Ya. Theta sama dengan 25 derajat. Oke. Tugas kelompok, tulislah jawaban latihan soal di buku tulis dengan bahasamu sendiri, tukarkan jawaban dengan teman sebagumu, bandingkan dan diskusikan. Ini juga akhir dari pertemuan kita di bab ini. Kita akan lanjutkan nanti, terakhir ada ujian akhir semester. Ya, jadi ada video terakhir ujian akhir semester untuk yang kelas 4. Oke. Dan ini juga akhir dari buku ini ya nanti. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.